Jemaat kasih Tuhan, satu kali saya makan siang bersama dengan seorang pemilik dari jaringan rumah sakit. Dan dia berkata di dalam acara makan siang itu dengan orang yang merupakan chaplain daripada rumah sakit itu. Orang yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kerohanian dari rumah sakit yang dia miliki. Dia mengatakan demikian. Bisakah kamu membuat rumah sakit saya, ya dia mengatakan saya karena dia pemiliknya, menjadi sebuah rumah sakit Kristen tanpa kita perlu memasang berbagai macam ornamen atau simbol-simbol kekristenan. Bisakah kamu membuat rumah sakit yang tanpa ada simbol-simbol kekristenan tetapi orang bisa tahu bahwa itu adalah rumah sakit Kristen? Nah, saudara, pertanyaan ini membuat saya berpikir. Nah, seringkali saudara pada waktu kita datang ke rumah sakit Kristen, kita tahu dari mana itu rumah sakit Kristen. Karena begitu saudara masuk, saudara melihat salib. Betul nggak? Ya, kalau saudara pergi ke rumah sakit Kristen, di sana ada salib. Tetapi kalau kita singkirkan semua itu, bukan berarti tidak boleh, saudara. Coba kita bayangkan. Tanpa salib-salib itu, saudara, kemudian kita masuk ke rumah sakit itu dan kita bisa merasakan akan suasana pelayanan yang rohani. Bukan berarti saudara harus menggratiskan semua pelayanan di sana, bukan saudara. Tetapi pada waktu saudara masuk sana, saudara bisa merasakan kasih yang dinyatakan oleh orang-orang yang melayani di sana. Mungkin ada orang yang kemudian menyambut saudara, menolong saudara dengan kasih. Saudara boleh merasakan dibantu, ditolong. Pada waktu saudara mengalami kesulitan, masa-masa itu adalah masa-masa yang paling sulit, bukan? Dan saudara kemudian ada orang yang mendampingi, menanyakan bagaimana saya bisa membantu, bahkan mendoakan. Saudara, bukankah itu sesuatu yang indah? Pertanyaan ini juga dapat diberikan kepada kita semua. Pada waktu kita mengatakan bahwa gereja dalam keluarga dan keluarga dalam gereja ada dua unsur yang penting di sini. Bagaimana saudara kita dapat mengatakan bahwa kita adalah keluarga Kristen? Ada orang yang dapat menjadikan keluarganya seakan-akan atau rumahnya lebih tepat rumah Kristen dengan memasang ornamen. Ada salibnya. Tiap pagi mungkin saudara mendengarkan lagu-lagu rohani. Kemudian saudara buku-buku yang dibaca, film-film yang ditonton, semuanya adalah film-film yang sudah tersaring dengan baik, itu adalah film Kristen. Nah saudara, apakah itu akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga Kristen? Rumah kita bisa penuh dengan berbagai macam ornamen Kristen, tetapi belum tentu itu menjadikan kita keluarga Kristen. Betul ya? Kalau kita berbicara soal gereja, saudara, dapatkah jikalau orang itu datang ke dalam gereja kita, ya gereja tentunya ada salibnya, saudara ya. Ada ornamen-ornamen yang menggambarkan kita adalah gereja. Tetapi misalnya saudara, pada waktu orang itu kemudian hadir di dalam gereja dengan ornamen yang begitu banyak tetapi dia tidak merasakan bahwa ini adalah gereja Tuhan, ini adalah kasih yang dinyatakan pada waktu mereka datang. Apakah itu menjadi sebuah gereja? Belum tentu itu adalah sebuah gereja. Kalau begitu saudara, apakah yang menjadikan sebuah keluarga adalah keluarga?
Apakah yang menjadikan sebuah gereja adalah gereja? Saudara, pada waktu kita mengatakan bahwa kita adalah keluarga Kristen, keluarga itu terdiri dari saudara dan anggota keluarga. Ada suami, istri, ada ayah, ada ibu, ada anak, bahkan ada orang tua, kakek, nenek misalnya dan sebagainya. Pada waktu yang mengatakan keluarga Kristen, bahwa itulah yang terjadi, bahwa setiap anggota keluarga itu menunjukkan bahwa dia adalah orang-orang yang mengalami kasih Tuhan. Kehadiran daripada orang tua bukan hanya mengatakan kamu harus membaca firman Tuhan, tetapi bersama-sama membaca firman Tuhan. Kehadiran daripada gereja Tuhan juga demikian, karena gereja itu sebetulnya adalah persekutuan daripada orang-orang percaya. Yang menjadikan gereja ini adalah gereja itu bukanlah gedungnya, bukanlah organisasinya, bukanlah namanya gereja, tetapi setiap saudara-saudara yang ada tempat ini yang hadir bersama-sama di dalam gereja, melayani bersama-sama di dalam gereja. Sehingga pada waktu kita mengatakan bagaimana dan apa artinya saudara bahwa gereja dalam keluarga, itu berarti bahwa di dalam gereja ada keluarga-keluarga yang imannya bertumbuh di dalam gereja. Yang keluarga dalam gereja berarti ada keluarga-keluarga yang melayani bersama di dalam gereja. Dan kehidupan keluarga itu merupakan cerminan saudara daripada apa yang seharusnya dinyatakan sebagai orang-orang percaya. Nah, seringkali saudara kita mengkhawatirkan adanya krisis di dalam gereja. Bagaimana dengan masa depan daripada gereja Tuhan? Banyak gereja saudara memang mengalami penurunan jumlah anggota yang cukup drastis. Banyak gereja saudara yang kemudian di-merger. Untuk lebih ekonomis saudara, gerejanya bergabung beberapa gereja menjadi satu gereja. Penghematan katanya. Kenapa? Karena memang tidak ada generasi muda yang hadir di dalam gereja itu. Nah, saudara, kalau kita melihat kepada kehidupan Timotius, saudara, maka di sana kita akan melihat bahwa dia adalah seorang penerus daripada Paulus. Paulus mempercayakan pelayanan pekabaran Injil dan kemudian gereja Tuhan kepada muridnya yang bernama Timotius. Dia adalah seorang murid Kristus dan juga murid Paulus. Nah, imannya bertumbuh saudara dari neneknya Lois dan ibunya Yunik. Rasul Paulus dalam ucapan syukur dan doanya saudara mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi saudara, ada nenek, ada ibu, dan ada dia. Ada 3 generasi. Ada 3 generasi yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini. Nah saudara, pertanyaannya, saudara, di mana ayahnya? Kok nggak disebut sama Paulus ya? Kita nggak tahu nama papanya Timotius. Tapi di sana kita melihat saudara bahwa ada neneknya, ada ibunya. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, saudara, di sana katakan bahwa pertama-tama pada waktu Paulus bertemu dengan Timotius, yaitu pada waktu dia pergi ke Derbe dan ke Listra. Di situ saudara dia bertemu dengan Timotius, dan Injil Lukas mengatakan ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra, berarti dia sudah mulai melayani di sana dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Berarti saudara, kemungkinan besar ada keterbatasan di dalam keluarga daripada Timotius. Ini satu fakta. Ini sesuatu yang dihadapi oleh Timotius. Tetapi di dalam keterbatasan ternyata ada orang tua yang senantiasa mau membimbing, mendidik di dalam iman kepada Timotius, sehingga walaupun saudara mungkin keluarga ini bukanlah keluarga yang sempurna,
Tetapi saudara, di sana iman itu dapat terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalam survei di Indonesia, saudara, apakah ada hasil yang menunjukkan sesuatu peran orang tua yang besar? Bilangan Riset Center, saudara, di dalam risetnya tahun 2017, mereka melakukannya dari 4.095 responden berusia 15 sampai dengan 25 tahun, yang tersebar di 42 kota Indonesia secara random sampling. Di sana, saudara, 73,1% memilih orang tua sebagai pribadi yang paling berjasa menuntun mereka untuk menerima Tuhan Yesus. Ini dituliskan oleh Bambang Budianto, salah seorang periset daripada Bilangan Riset Center. Jadi saudara, 73,1%. Berarti di Indonesia, saudara, di tengah-tengah kita itu begitu banyak orang yang melihat bahwa peran orang tua adalah peran yang sangat kritikal, peran yang sangat penting di dalam mempertumbuhkan iman daripada orang-orang percaya. Nah, sekolah kami juga, saudara, melakukan riset. Ya, kami bekerja sama, saudara, dengan Persekutuan Gereja Tionghoa Indonesia melakukan riset dalam 5 kota terhadap gereja-gereja yang di bawah naungan daripada PGTI, yaitu, saudara, di kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung, kemudian kami melakukan riset di Pontianak dan melakukannya di Medan. Semarang belum, saudara ya, Semarang belum. Nah, survei ini adalah survei, saudara, yang tidak pakai random sampling tetapi convenience survey. Artinya adalah kami mendekati gereja-gereja itu dan menanyakan apakah mereka mau disurvei. Nah, pada waktu kami survei, saudara, ternyata ada satu faktor yang menarik, yaitu antara kelekatan dan perilaku religius orang tua dengan anak. Maksudnya pada waktu anak itu dekat dengan orang tua dan kemudian mereka itu melihat apa yang dilakukan orang tua dan kegiatan apa yang dilakukan orang tua, dan kemudian kita melihat ada cerminan daripada kehidupan daripada keluarga-keluarga Kristen. Berapa banyak, saudara, yang menjawab iya pada waktu ditanya apakah mereka melakukan renungan keluarga bersama dengan ayah? Jawabnya 24%. Bersama dengan ibu lebih tinggi 31,4%. Membaca Alkitab bersama dengan ayah 42%, dengan ibu 60%. Berdoa, saudara, bersama dengan ayah 68%, berdoa bersama dengan ibu 82,8%. Pelayanan di gereja bersama dengan ayah 35,5%. Pelayanan gereja bersama dengan ibu ternyata 46,4%. Pelayanan di luar gereja, saudara, bersama ayah 21,7%. Bersama dengan ibu 24,7%. Kemana, hai bapak-bapak? Termasuk saya, saudara. Seringkali, saudara, kita mengatakan itu tugas ibu, bukan tugas ayah. Tetapi sebetulnya bukan demikian juga, saudara. Saya menyadari, saudara, bahwa memang saya pribadi lebih lekat dengan ibu saya daripada bersama dengan ayah saya. Betul, saudara, di masa-masa yang krisis dalam kehidupan saya, mama saya hadir mendampingi saya. Itu saya rasakan. Tetapi peran ayah juga merupakan satu peran yang penting, saudara. Bahkan kalau kita melakukan cross tabulasi terhadap data-data mentah yang kita miliki, ternyata jikalau ayahnya itu berperan, maka kelekatan itu menjadi semakin tinggi. Artinya, saudara, sebagai ayah, sebagai orang tua, kita tidak bisa, saudara, memisahkan antara pembinaan itu peran ibu saja, bukan peran saya. Dua-dua harus berperan, saudara. Kalau begitu, saudara, bukankah peran orang tua, ayah dan ibu sama pentingnya di dalam kita memberikan iman yang teguh, kita memberikan dan mendorong anak-anak kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan, saudara? Yang pertama adalah melakukan apa yang kita ajarkan. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya walk the talk.
Kalau saudara hanya mengatakan kamu harus berdoa, tetapi kita tidak berdoa bersama dengan anak-anak kita, bagaimana mereka dapat belajar menghidupi iman percaya kita. Kalau saudara kita mengatakan harus membaca Alkitab, tetapi orang tua tidak membaca Alkitab, bagaimana kita bisa melihat bahwa anak kita menyaksikan bahwa penting itu adalah membaca firman Tuhan. Pada waktu saudara kita mengatakan kamu harus melayani, tetapi orang tua tidak melayani. Bagaimana saudara orang tua itu kemudian memberikan teladan, anak itu bisa melihat bahwa ternyata melayani itu merupakan sesuatu anugerah dan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, kita harus walk the talk. Karena itu tadi saya bertanya siapa yang hadir bersama dengan anak, dengan ibu, dengan ayah, dengan keluarga. Saya senang sekali. Karena di sanalah saudara kita bisa melihat bahwa dari generasi-generasi iman itu dapat bertumbuh, iman itu dapat dibangkitkan. Yang kedua, saudara mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus, saudara mengatakan, karena itu kuperingatkan, ayat yang ke-6, engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah kita malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Berarti saudara, Tuhan mengaruniakan di dalam gereja Tuhan karunia-karunia yang berbeda. Ada orang yang Tuhan berikan karunia untuk boleh melayani Tuhan dalam bidang musik. Layanilah Tuhan dengan musik. Ada orang yang Tuhan berikan karunia, saudara, untuk menjadi orang yang memiliki keramah tamahan, hospitality. Jadilah saudara orang-orang yang dapat melayani di tengah-tengah gereja, memberikan keceriaan. Bayangkan saudara kalau yang menyambut saudara di depan pintu, begitu saudara datang kemudian selamat pagi, ngapain kamu datang? Nah, kalau saudara begitu, GKI Peterongan nggak akan umurnya 52 tahun. Tidak, saudara. Bukankah saudara datang disambut dengan ceria? Ada orang yang boleh memikirkan masa depan daripada gereja. Apa yang harus dilakukan? Sekarang ini, saudara, sekarang ini adalah era disrupsi. Artinya adalah hal-hal yang baru muncul dan yang lama itu bisa saja saudara tergeser, tergantikan. Itu muncul dalam dunia bisnis. Itu muncul saudara perusahaan-perusahaan yang dulu sudah established. Ternyata saudara dengan adanya online saudara, toko-toko menjadi berkurang omsetnya. Taksi saudara sekarang sangat berkurang dengan adanya online taksi, Gojek dan sebagainya. Saudara, bukankah satu era yang berbeda? Apakah gereja tetap boleh bertahan di dalam era disrupsi ini? Bukankah harus ada anak muda yang mengembangkan pelayanan-pelayanan? Bagaimana gereja saudara boleh menjangkau sekarang lebih jauh lagi, bukan hanya di dalam lingkup daripada suatu gereja yang di satu tempat. Tetapi tetap saudara kita melihat justru dengan teknologi itu kita bisa mengajak orang datang. Memakai kesempatan demi kesempatan. Memang saudara, saya jujur mengatakan ada krisis bukan di dalam kehidupan bergereja. Tetapi krisis itu menimbulkan kesadaran bahwa kita harus bangkit bersama. Kesadaran bahwa kita harus boleh menyerahkan diri kita. Bukan hanya menyerahkan semua itu kepada orang lain. Kita sendiri satu persatu. Termasuk saudara saya harus membawa keluarga untuk memberikan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Kesadaran membawa kepada perbaikan. Dan perbaikan menghasilkan satu kebaikan. Martin Luther, saudara, Bapak Reformasi, ada bulan Reformasi, saudara, tanggal 31 Oktober adalah hari di mana kita mengingat kembali Reformasi. Saudara memiliki atau mengajarkan 3 hal yang membangun kehidupan daripada orang percaya. Yang pertama, saudara, adalah oratio. Kalau saudara ingat satu semboyan ora et labora, ora itu adalah berdoa. Meditatio, ya saya kelebihan N di sini. Meditatio artinya adalah perenungan kita, merenungkan akan firman Tuhan, merenungkan akan kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara, adalah tentatio. Apa itu tentatio? Itu adalah pencobaan, trials.
Berarti saudara 3 unsur. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah bagaimana mereka merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah justru pencobaan. Suatu cobaan, satu ujian dalam kehidupan kita. Kenapa? Dia merenungkan saudara Mazmur 119. Saya katakan sebelum aku tertindas aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Berarti ujian dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang justru membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kalau tadinya hanya di dalam pemikiran kita tentang iman, sekarang itu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa saya mengajak saudara merenungkan apa yang dikatakan Luther ini, bahwa harus ada dalam kehidupan kita ada tentatio yang justru membawa kita dekat pada Tuhan. Nah, saya sadar saudara bahwa mendidik anak-anak muda zaman sekarang ini tidak mudah. Generasi sekarang mulai masuk dari generasi milenial kepada generasi Z. Nanti saudara akan masuk dalam generasi alfa. Saudara, cucu-cucu kita, anak-anak kita yang masih kecil itu adalah generasi alfa. Bagaimana mereka tetap dapat bertumbuh di dalam iman? Saya tahu tidak mudah. Bagaimana relasi kita satu yang lainnya, saudara, tidak mudah. Setiap keluarga memiliki kesulitannya sendiri. Keluarga saya memiliki kesulitannya sendiri. Nah, saya yakin dan percaya saudara keluarga saudara pun punya pergumulan sendiri. Tetapi saudara, apakah kita berhenti di sini? Tidak, saudaraku. Firman Tuhan tadi mengatakan iman yang tumbuh dalam diri nenekmu Lois, ibumu Yunike, dan ada juga di dalammu merupakan iman yang terus dari generasi ke generasi karena ada sesuatu hal yang dilihat, disaksikan, dikembangkan bersama. Pada waktu saudara survei itu melihat ternyata berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Mereka hanya ingin satu hal yang simpel, melihat iman yang dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kamu mengatakan mengasihi, apakah kau bisa mengasihi orang lain? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan juga kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apakah itu bisa diterapkan? Iman yang otentik adalah iman yang boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah saudara kita menyediakan waktu supaya ada kelekatan di antara kita dengan anak-anak kita? Sehingga saudara itulah yang mereka tunggu-tunggu. Mereka bukan hanya menunggu saudara sekedar ayo nonton film itu, ayo pergi ke sini, ayo pergi ke sana. Tapi kehadiran saudara mendampingi mereka dalam masa krisis. Itulah yang membuat iman mereka itu adalah iman yang terbuka. Jadi saudara, pada waktu berbicara gereja dalam keluarga dan keluarga dalam gereja, dua hal ini adalah dua hal yang sangat erat kaitannya. Karena saudara, iman itu bertumbuh di dalam keluarga secara bersama-sama. Pada waktu kita hidup saling mendukung satu yang lainnya sebagai bagian keluarga Allah di dalam gereja. Gereja yang melayani adalah gereja yang anggotanya, keluarga-keluarganya melayani. Dan biarlah saudara kita terus dikuatkan oleh Tuhan untuk boleh melayani bersama.